Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita tetap diberi kesehatan dalam menjalani perkuliahan pada hari ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Zaka. Kemudian ada teman saya Khalifah, ada juga Zakiyah dan Atika. Pada kali ini kita akan membahas tentang perbandingan fungsi dan persamaan garis. Berikut merupakan dasar atau sumber yang sekiranya memuat perbandingan fungsi dan persamaan garis tersebut. Yaitu kami mengambil Quran surat Al-Anfal ayat 65 dan ayat 66. Insyaallah yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital Iyakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atayn wa iyakum minkum mi'ati yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, hai Nabi, korbankanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Quran surat Al-Anfal ayat 65. Kemudian untuk arti yang ayat 66, artinya, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Anfal ayat 66. Selanjutnya kita akan cari perbandingan fungsi dan persamaan garis yang terdapat pada surat Al-Anfal ayat 65 dan ayat 66 tersebut yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perbandingan dalam Al-Quran. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau dari suatu yang dinyatakan secara yang sederhana. Perbandingan atau rasio digunakan untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Perbandingan dapat dinyatakan dengan sebagai bentuk pecahan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Perbandingan dua bilangan dapat ditulis A per B atau A banding B dengan B tidak boleh sama dengan 0.
notasi A adalah rasio bilangan pertama dan notasi B adalah rasio bilangan kedua. Nah, berdasarkan surat Al-Anfal ayat 65 dan 66, di sini pada ayat 65 disebutkan bahwa 20 orang mukmin yang sabar akan mengalahkan 200 orang kafir dan 100 orang mukmin yang sabar akan mengalahkan 1000 orang kafir. Sedangkan pada ayat 66 disebutkan bahwa 100 orang mukmin yang sabar akan mengalahkan 200 orang kafir dan 1000 orang mukmin yang sabar akan mengalahkan 2000 orang kafir. Nah, pada Quran surat Al-Anfal ayat 65 dan 66 di sini terdapat konsep pada ayat 65 20 sebanding dengan 200 dan 100 sebanding dengan 1000. Pada ayat 66 100 sebanding dengan 200 dan 100 sebanding dengan 1000. Pada ayat 65 dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan orang mukmin yang sabar dengan orang kafir adalah tetap, yaitu 1:10. Artinya satu orang mukmin secara matematika dapat ditulis 20/200 sama dengan 100/1000, yaitu sama dengan 1/10 atau 1:10. Kemudian berdasarkan Quran surat Al-Anfal ayat 66 dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan orang mukmin yang sabar dengan orang kafir adalah tetap, yaitu 1:2. Artinya satu orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 2 orang kafir. Secara matematika dapat ditulis 100/200 sama dengan 1000/2000, yaitu 1/2 atau 1:2. Nah, konsep perbandingan itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah. Berdasarkan Quran surat Al-Anfal ayat 65, dapat dikonstruksi daftar sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel bahwa tiap garis menunjukkan korespondensi satu-satu antara banyaknya orang mukmin yang dengan banyaknya orang kafir yang dapat dikalahkan. Dilihat pada baris 1 dan 2, perbandingan banyak orang mukmin yaitu 1/2 atau 1:2, dan perbandingan banyak orang kafir 10/20, yaitu 1/2 atau 1:2. Perbandingannya di sini sama atau senilai, yaitu 1:2. Kemudian pada baris 2 dan 3, perbandingan banyak orang mukmin 2/10 sama dengan 1/5 atau 1:5, dan perbandingan banyak orang kafir yaitu 20/100 dengan 1/5 atau 1:5. Perbandingannya di sini sama atau senilai, yaitu 1/5. Kemudian pada baris 4 dan 5, perbandingan banyak orang mukmin yaitu 20/100 sama dengan 1/5 atau 1:5, dan perbandingan banyak orang kafir yaitu 200/100 dengan 1/5 atau 1/5. Perbandingannya sama atau senilai, yaitu 1/5. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat perbandingan senilai antara banyaknya orang mukmin yang sabar dengan banyaknya orang kafir yang dapat dikalahkan. Selanjutnya yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara maka variabel lain berkurang atau sebaliknya. Misalkan sebagai contoh yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan berbagai jumlah pekerja berikut. Dapat dilihat dalam tabel, yaitu tiap baris menunjukkan korespondensi satu-satu antara banyak pekerja dengan banyaknya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Dapat dilihat pada baris 1 dan 2, perbandingan banyak pekerja 1/2 atau 1:2, dan perbandingan waktu 20/10 atau 2:1. Perhatikan bahwa 1/2 di sini adalah kebalikan dari 2/1. Kemudian pada baris 2 dan 3, perbandingan banyak pekerja yaitu 2/4 atau 1:2, dan perbandingan waktu yaitu
yaitu 10/5 atau 2 banding Mbak 1. Aska kon rono, Mbak. Di sini dapat diperhatikan bahwa 1/2 adalah kebalikan dari 2/1. Lalu pada baris 2 dan 5, perbandingan banyak pekerja yaitu 2/10 sama dengan 1/5 atau 1/5. Dan perbandingan waktu yaitu 10/2 sama dengan 5/1 atau 5/1. Dapat diperhatikan bahwa 1/5 adalah kebalikan dari. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat perbandingan berbalik nilai antara banyak pekerja dengan waktu yang diperlukan. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi. Fungsi merupakan operasi yang diaplikasikan pada bilangan-bilangan yang ada dalam himpunan bilangan. Nah, fungsi untuk menyampaikan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Contohnya yaitu dapat menjelaskan mengenai nama sholat dan rakaatnya, nama surat dan jumlah ayatnya, ataupun amal perbuatan dan balasannya. Contohnya yaitu pada diagram panah tersebut, A merupakan himpunan nama-nama sholat dan B merupakan himpunan jumlah rakaat. Dari situ kita mengetahui zuhur, asar, dan isya memiliki 4 rakaat, 3 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Selanjutnya, pada kandungan surat Al-Anfal ayat 65 dijelaskan terdapat perbandingan orang mukmin dan orang sabar, yaitu orang mukmin yang sabar dengan orang kafir adalah banding 10, 1/10, yaitu dari 20/200, 100/1000, dan kita ketahui perbandingannya yaitu 1/10. Yang berikutnya, jika ada pertanyaan lain seperti berapa banyak orang mukmin yang sabar yang diperlukan untuk mengalahkan orang kafir sebanyak 5.000, 1.000, atau 500, maka kita dapat mencari hal tersebut dengan menggunakan fungsi dari matematika. Jika dimisalkan X adalah banyak orang mukmin yang sabar dan Y adalah banyaknya orang kafir, maka kita peroleh X per Y sama dengan 1/10 atau 1/10. Maka dari situ kita dapat menemukan persamaan fungsi, yaitu X sama dengan 1/10 Y. Misalnya, contohnya yaitu berapa orang mukmin yang diperlukan untuk mengalahkan 5.000 orang kafir. Maka dari rumus X sama dengan 1/10 Y, kita juga dapat mengganti X adalah sama dengan FY atau persamaan FY. Jadi dari situ kita dapat misalkan Y sama dengan 5.000, yaitu orang mukmin yang orang kafir sama dengan Y, yaitu 5.000 orang kafir, dan dari situ kita bisa mensubstitusikan Y pada rumus FY sama dengan 1/10 Y, maka didapat 500, yaitu sebagai orang mukmin. Jadi diperlukan 500 orang mukmin untuk mengalahkan 5.000 orang kafir. Selain itu, dari rumus tersebut kita juga dapat menentukan rumus untuk mencari fx atau berapa orang kafir, yaitu rumusnya adalah Y sama dengan 10x atau fx sama dengan 10x. Terima kasih. Selanjutnya untuk perbandingan garis, persamaan garis. Baik, selanjutnya adalah persamaan garis. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Anfal ayat 65
diketahui bahwa jika ada 20 orang mukmin yang sabar, maka mereka akan mengalahkan 200 musuh. Dan jika ada 100 mukmin sabar, maka mereka mengalahkan 1000 musuh. Nah, di sini kita bisa bisa tuliskan secara matematis, yaitu 20 mukmin sabar sama dengan 200 musuh. Maka jika pasukan mukmin itu dimisalkan X dan pasukan musuh adalah Y, maka bisa dijadikan 200 mukmin sabar sama dengan 200 musuh, jumlah pasukan mukmin atau X sama dengan jumlah pasukan musuh, dan 100 mukmin sabar per jumlah pasukan mukmin sama dengan 1000 musuh per jumlah pasukan musuh. Maka kita peroleh persamaan, yakni Y atau pasukan musuh sama dengan 200X. X ini adalah pasukan mukmin per 20 sama dengan 10X, dan Y sama dengan 1000X per 100 sama dengan 10X. Jadi kita peroleh persamaan garis, yakni Y sama dengan 10X. Nah, dari persamaan garis ini maka kita peroleh grafiknya seperti ini. Persamaan Y sama dengan 10X tentu akan melewati titik pusat 0,0. Nah, maka ini dapat kita pahami bahwa jika tidak ada pasukan mukmin yang sabar, maka tidak ada pula pasukan musuh yang mampu terkalahkan. Nah, untuk yang kedua di Quran surat Al-Anfal ayat 66 itu yang artinya di situ menyebutkan bahwa jika ada 100 orang mukmin yang sabar, maka mereka mampu mengalahkan 200 orang musuh, dan jika ada 1000 orang mukmin yang sabar, maka mereka akan mampu mengalahkan 2000 musuh. Nah, secara matematis dapat kita tuliskan seperti ini: 100 mukmin sabar per jumlah pasukan mukmin sama dengan 200 musuh per jumlah pasukan musuh, dan 1000 sehingga persamaan garis yang diperoleh adalah Y sama dengan 2X. Jika kita gambarkan grafiknya akan seperti ini. Nah, persamaan Y sama dengan 2X tentu melewati titik pusat 0,0, sehingga kita dapat memahami bahwa jika tidak ada pasukan mukmin yang sabar, maka tidak ada pula pasukan musuh yang akan terkalahkan. Nah, itu adalah pembahasan pada kali ini. Sekiranya cukup dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.